nabung setiap bulan, tapi pas ada kebutuhan mendesak, duit itu malah kepake lagi. Terus ujung-ujungnya mulai dari nol lagi, dan lagi. Kayak jadinya nggak pernah sampai terkumpul gitu dana daruratnya. Nah, sebenarnya masalahnya tuh bukan cuman semata-mata soal kalau mungkin pendapatan kalian kecil, jadi yang disisihkan untuk dana darurat itu cuman sedikit, dan nggak ada backup dana lain buat memenuhi atau membiayai kebutuhan yang mendesak. Menabung dana darurat itu ibarat main game survival. Kalau strategi kalian salah, kalian bakal terus kehabisan nyawa dan ngulang dari awal. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang step by step yang benar. Khususnya buat kalian yang penghasilannya mungkin pas-pasan atau bahkan kurang ya. Mungkin sekitar 3 juta dan di bawahnya. Kita bakal ngebahas gimana caranya supaya bisa ngumpulin dana darurat tanpa kebobolan di tengah jalan. Lengkap sama tips dan triknya juga. Supaya tetap konsisten menabung walaupun pemasukan pas-pasan. Oke, langsung aja ya kita mulai dari step yang pertama. Tentukan target dana darurat yang realistis. Nah, ini mungkin langkah paling simpel tapi seringkali di-skip sama banyak orang. Kenapa realistis itu penting? Karena kalau kalian pasang target ketinggian, yang ada malah frustrasi di tengah jalan. Apalagi kalau kalian penghasilannya tuh di bawah 3 juta per bulan gitu. Target yang terlalu besar bakal berasa berat banget, dan akhirnya malah nggak konsisten. Misal umumnya dana darurat itu kan dibilang idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau kalian baru mulai dan gaji kalian itu mungkin sekitar 2,5 juta atau bahkan di bawah itu, kalian coba pasang target yang lebih sederhana dulu aja. Kita ambil contoh deh. Kalau kalian lajang, cukup 2 kali pengeluaran bulanan dulu sebagai target awal. Misal pengeluaran kalian per bulan itu adalah sebesar 2 juta. Berarti target kalian di awal itu 4 juta. Kalau kalian menikah tapi belum punya anak, naikin sedikit, jadi 3 kali pengeluaran bulanan. Jadinya sekitar 6 juta ya. Dan kalau kalian udah punya anak, realistisnya di 4 kali pengeluaran bulanan, yaitu 8 juta. Harus disesuaikan karena beban finansialnya kan beda ya. Kalau yang masih single, masih lajang, masih sendiri, mungkin cukup buat mikirin biaya hidup diri sendiri. Tapi kalau sudah menikah atau ada anak, kebutuhan pasti bertambah dong. Dan gini, bukan berarti setelah mencapai 4 juta atau 6 juta tuh kalian berhenti. Anggap itu sebagai checkpoint pertama. Kalau udah tercapai, kalian bisa naikin lagi secara bertahap. Jadi yang penting itu adalah sampai dulu di target awal, supaya kalian ngerasa lebih aman dan punya buffer kalau ada kejadian yang gak terduga. Next, step yang kedua. Jadikan dana darurat sebagai prioritas pertama. Ini sering banget deh diabaikan. Banyak orang tuh mikirnya kayak, pengen nabung buat beli handphone baru, pengen nabung buat beli tiket konser, atau nabung buat liburan akhir tahun. Ya, nggak salah sih sebenarnya. Tapi kalau dana darurat kalian belum aman, itu sama aja kayak kalian bangun rumah tanpa ada pondasi. Kelihatannya bisa bagus, keren di luar. Tapi bisa roboh kapanpun, rawan gitu. Jadi, dana darurat itu ibarat pondasi rumah tadi. Atau kayak ibarat payung deh di waktu hujan deras. Kalian gak bisa kan nunggu hujan datang baru mikir, wah gue butuh payung nih. Begitu juga dengan dana darurat. Kalian gak bisa menunggu musibah datang baru bingung cari pinjaman. Misal tiba-tiba motor kalian rusak, atau orang tua sakit, atau kena PHK mendadak. Atau kena PHK mendadak. Kalau kalian udah siapin dari awal, kalian bisa tenang dan gak perlu mikir cari utang. Makanya setiap kali kalian terima gaji atau ada pemasukan, langsung sisihkan dulu sebagian untuk dana darurat, bukan yang lain. Ini tuh penting banget karena kalau kalian menunggu sisa-sisa di akhir bulan, percaya deh, jarang banget ada yang tersisa. Karena bakal selalu ada aja alasan kalian pakai uang itu entah buat apapun. Jajan kecil-kecil kah, top up game kah. Jadi, langkah terbaik adalah begitu gajian,
langsung masukin minimal 10% dari penghasilan kalian ke rekening khusus dana darurat. Kalau misalkan gaji kalian 2,5 juta, berarti minimal 250.000 itu langsung kalian amankan. Dan biar lebih gampang, kalian bisa pakai fitur auto debit ya di aplikasi bank atau e-wallet. Jadi setiap kali gaji masuk, langsung ketarik otomatis ke rekening tabungan darurat, tanpa perlu kalian berpikir panjang atau lupa. Intinya, anggap aja ini kayak bayar ke diri sendiri. Kalian bekerja keras sebulan penuh, masa nggak kasih perlindungan buat diri sendiri? Dana darurat itu adalah bentuk rasa peduli kalian sama diri sendiri di masa depan. Lanjut ya, step yang ketiga, gunakan metode transfer dulu, hidup kemudian. Maksudnya gimana? Jadi, setiap kali kalian terima gaji, langsung sisihkan uang untuk dana darurat dulu sebelum kalian mikirin tentang pengeluaran lain. Sekali lagi, bukan menunggu sisa-sisa di akhir bulan, tapi langsung alokasiin di awal. Kenapa ini penting? Karena gini, kalau kalian nunggu sisa kan besar kemungkinan yang ada malah nggak akan tersisa tuh. Tiba-tiba kalian pengen beli kopi, tiba-tiba ada yang ngajak nongkrong di luar, tiba-tiba keracunan jajanan viral di TikTok. Kalau nggak diamankan di awal, ya bisa dipastikan bakal bocor kemana-mana kan? Makanya, yang wajib jadi langkah pertama begitu kalian terima gaji adalah langsung auto transfer atau sisihkan minimal 10% untuk dana darurat. Jadi langsung pindahin uang itu ke tabungan khusus yang udah kalian siapkan hanya untuk dana darurat. Bisa manual, bisa juga pakai fitur auto debit biar lebih praktis. Dan gini, mindsetnya juga perlu diubah ya. Kalau kalian bisa bayar tagihan listrik, bisa bayar kuota, bisa bayar cicilan motor, masa buat bayar diri sendiri di masa depan kalian pelit? Padahal kan ini buat jaga-jaga kalau ada hal mendesak yang nggak bisa dikompromi. Next, step yang keempat. Pilih rekening tabungan yang bebas biaya admin. Ini yang sering banget disepelein juga, tapi dampaknya tuh bisa lumayan gede. Kayak katakanlah nih, misalnya kalian gajinya itu di bawah 3 juta. Terus biaya admin 7.500 sampai 15.000 per bulan, itu kan berasa banget. Setahun bisa habis 180.000 cuman buat bayar admin doang. Makanya buat dana darurat, mending kalian pilih rekening digital atau e-wallet yang bebas biaya admin. Sekarang kan udah banyak tuh pilihan bank digital yang kasih gratis biaya admin setiap bulan, atau bahkan transfer ke bank lain pun gratis. Misalnya bank digital kayak Bank Jago, Blue by BCA Digital, atau Cbank ya. Ini bukan promosi, cuman biar kalian tahu aja opsi-opsi yang bisa bantu menghemat. Dan yang lebih keren lagi tuh, beberapa aplikasi digital itu memberikan bunga tabungan yang lumayan tinggi, lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Kalau kalian nggak terlalu masalah dengan riba ya. Misal ada yang kasih bunga 3-5% per tahun, jadi sambil ngumpulin dana darurat, uang kalian juga berkembang. Walaupun mungkin nggak berasa-berasa banget, karena kan setiap tahun ada inflasi. Jadi konsepnya tuh gini, uang kalian aman, nggak kena potongan, dan bisa berkembang. Ini cara yang sederhana tapi impactful banget buat kalian yang berpenghasilan kecil, karena setiap rupiah itu berarti. Next, step yang kelima. Terapkan metode sedikit tapi konsisten. Ini mungkin bisa dibilang sebagai bagian yang paling menantang ya. Karena disinilah yang seringkali bikin banyak orang gagal. Banyak dari kita yang semangat di awal, semangat nabung dana darurat. Sebulan 2 bulan bisa disiplin menabung gitu ya. Tapi begitu masuk bulan ketiga, udah mulai kendor nih semangatnya. Padahal kuncinya itu bukan di jumlah yang besar, tapi di konsistensi kecil yang berulang. Kayak coba gini deh, daripada kalian nunggu bisa nabung 500.000 sebulan, kenapa nggak mulai aja dari 5.000 atau 10.000 sehari? Kelihatannya kecil, iya, cuma 5.000. Tapi kalau kalian lakukan setiap hari selama 1 bulan, itu kan udah 150.000. Dan kalau 10.000 per hari, udah 300.000 sebulan. Lumayan kan? Dalam setahun bisa terkumpul 1,8 juta sampai 3,6 juta. Padahal cuma nyisihin receh per hari gitu. Dan biar makin gampang nih, kalian bisa pakai sistem amplop
atau pakai aplikasi ya. Jadi setiap pagi sebelum beraktivitas, ambil 5.000 atau 10.000, pisahkan ke dalam amplop atau pindahkan ke rekening khusus. Rasanya ringan, nggak berat sama sekali, tapi kalau konsisten, efeknya bisa gede. Triknya tuh, jangan fokus sama besarnya nominal, fokus aja sama rutinitas kalian. Nanti kalau udah terbiasa,